Sore hari ini kita akan belajar tentang satu tema, Kristus satu-satunya jalan keselamatan, pandangan dari gerakan Oikumene. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan lebih lanjut tentang gerakan Oikumene ini, kita perlu tahu dulu apa itu gerakan Oikumene. Nah, gerakan Oikumene adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk mempersatukan umat Kristen dunia dalam hubungan kerjasama antar gereja. Nah, kata Oikumene sendiri itu ditemukan di dalam kitab suci. Dan kitab suci menerjemahkannya sebagai seluruh dunia. Kata Oikumene itu diterjemahkan dalam kata seluruh dunia. Jadi ketika gerakan Oikumene ini menggunakan kata ini, yang mereka maksud adalah bahwa mereka bertujuan untuk mempersatukan seluruh umat Kristen yang ada di dunia dalam bentuk kerjasama antar gereja. Nah, kalau kita lihat tujuan dari gerakan Oikumene ini sendiri adalah agar seluruh umat Kristen dapat bersatu padu dalam menjalankan fungsi tugas gereja, yakni koinonia, persekutuan, kemudian diakonia, pelayanan kasih, dan marturia, pengabaran Injil. Nah, ini adalah hal yang benar, ya. Tujuan-tujuan yang disampaikan oleh gerakan Oikumene ini adalah sesuatu yang baik. Tidak ada yang salah, ya. Bahwa tugas fungsi gereja adalah dalam persekutuan. Ya, di gereja kita memiliki persekutuan sesama orang percaya. Kita juga memiliki pelayanan diakonia, memperhatikan saudara-saudari kita yang kesulitan, yang kesusahan. Kemudian juga gereja menjalankan tugas marturia, mengabarkan Injil, amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang Kristen, bahwa kita harus mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Kemudian kita juga coba lihat misi dan visi. Visi dan misi gerakan Oikumene sendiri adalah menjunjung tinggi uniformitas ataupun kesatuan persatuan antar umat Kristiani. Gerakan Oikumene menjadi suatu persekutuan bersifat interdenominasi. Maksudnya adalah semua denominasi bisa bergabung, yang berusaha menyatukan seluruh umat Kristiani dari berbagai gereja berbeda untuk bisa mencapai satu tujuan yang sama. Jadi gerakan ini mencoba untuk mempersatukan gereja-gereja, terlepas mereka mempunyai perbedaan dalam pengajaran, keyakinan, tata gereja. Dalam perbedaan-perbedaan ini mereka akan berusaha untuk memaklumi, ya, menyingkirkan segala perbedaan ini demi mencapai satu tujuan yang sama. Ini adalah visi dan misi dari gerakan Oikumene. Dan mereka punya sebuah logo, ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat logo ini. Nah, ini adalah logo Oikumene sendiri, dan saya kutip dari situs mereka. Apa arti dari logo ini? Gereja dilambangkan seperti sebuah perahu yang berlayar ke seluruh dunia, yang bertujuan untuk membawa pesan persatuan dan kesatuan dalam iman. Jadi visi misi mereka bisa tersirat dari logo ini. Tujuannya adalah untuk supaya semua gereja yang ada di dunia ini bisa bersatu dalam kesatuan iman yang satu. Nah, kalau kita lihat kembali, kapan sebenarnya dimulai gerakan Oikumene ini? Ini dimulai sejak awal abad 20. Ya. Ada seorang yang bernama Nathan Soderblom. Dia adalah seorang pendeta dari gereja Lutheran dari Skotlandia. Nah, ketika Perang Dunia berkecamuk, Soderblom ini melihat, ya, ada banyak sekali penduduk dunia yang menderita. Entah itu karena mereka adalah tahanan perang ataupun pengungsi akibat perang yang terjadi pada masa itu. Dan dia melihat hal ini adalah sesuatu yang perlu diatasi. Dan gereja harus mengambil suatu tindakan tentang fenomena yang terjadi pada masa itu tentang perang dunia. Dan dia mengajak seluruh orang Kristen di dunia untuk mengurangi penderitaan para tahanan perang dan pengungsi akibat perang. Dia percaya bahwa kesatuan gereja memiliki tujuan spesifik untuk mengabarkan Injil kepada dunia, dan pesan dari Tuhan Yesus relevan kepada kehidupan sosial.
Jadi dia ingin agar gereja tidak tinggal diam. Melihat penderitaan para tahanan perang, korban perang, pengungsi. Dia ingin gereja-gereja bersatu, orang-orang Kristen bersatu untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan setelah Perang Dunia Pertama berkecamuk pada tahun 1925. Nah, Perang Dunia Pertama itu terjadi dari rentang tahun 1914 sampai 1918, ya, kurang lebih 4 tahun. Dan dari Perang Dunia ini, kalau saya baca datanya, ada kurang lebih sekitar 15 sampai 22 juta penduduk dunia yang terdampak akibat perang ini. 15 sampai 22 juta korban perang ini. Dan pada tahun 1925, Nathan Soderblom mengajak gereja-gereja berdialog dan membicarakan perihal perdamaian. Jadi dia mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan bersama gereja-gereja. Dan pertemuan ini diadakan di Oxford, Inggris. Dan ini adalah kali pertama gereja-gereja dari negara yang berkonflik, negara yang berperang, mereka bertemu. Dan slogan dalam pertemuan ini adalah Doctrines Divides, Service Unites. Nah, nama konferensinya adalah Life and Work. Ini adalah kehidupan dan karya. Jadi dia berbicara tentang ingin memperjuangkan kehidupan umat manusia yang terdampak perang, kemudian gereja harus melakukan sesuatu, berkarya. Dan dia memiliki slogan dalam pertemuan ini bahwa doktrin pengajaran itu akan memisahkan kita. Gereja-gereja memiliki perbedaan dalam pengajaran. Dan ini semua kalau kita pegang teguh, maka kita tidak akan bisa bersatu. Makanya dikatakan doctrines divides. Doktrin ini hanya akan memisahkan kita, gereja-gereja. Oleh sebab itu dia katakan service unites, dari karya. Mari kita kesampingkan perbedaan doktrin. Kita lakukan sesuatu, berkarya. Lakukan sesuatu untuk dunia ini. Nah, itu yang diperjuangkan oleh Nathan Soderblom ini. Namun, melalui pertemuan yang dia prakarsai ini, tidak ada hasil yang signifikan. Gereja tidak sepakat untuk mendirikan suatu lembaga untuk menyatukan semua gereja-gereja. Kemudian muncul lagi orang yang berikutnya. Namanya adalah Charles Brand. Dia adalah seorang Amerika, berkebangsaan Amerika. Dia adalah seorang pendeta dari gereja Protestan Episkopal di Amerika Serikat. Nah, Charles Brand ini pada tahun 1927 juga mencetuskan sebuah konferensi, ya. Konferensi yang disebut dengan nama Faith and Order Conference. Iman dan tata gereja. Konferensi Iman dan Tata Gereja yang diadakan di Edinburgh, Skotlandia. Nah, dalam pertemuan ini, Brand ingin agar semua gereja berbagai denominasi untuk belajar, untuk bersekutu dengan satu sama lain. Dia ingin semua gereja belajar bersekutu. Walaupun kita punya banyak perbedaan, cobalah belajar untuk bersekutu satu dengan yang lain. Mendengar dengan rasa simpati. Dan membuka diri pada pimpinan Roh Kudus. Buka hatimu agar dipimpin Roh Kudus, agar kita bisa menerima kelemahan, kekurangan dari saudara-saudari kita yang lain. Dan ini merupakan langkah awal untuk merestorasi sebuah gereja Katolik. Nah, Katolik artinya universal atau ya, satu. Yang benar. Jadi dia bertujuan ingin menyatukan gereja ini menjadi satu gereja yang benar. Kemudian konferensi yang pertama itu diadakan World Conference of Faith and Order yang pertama diadakan mengedepankan dialog tentang perbedaan kepercayaan. Jadi dalam pertemuan yang diadakan oleh Brand ini, dia mengadakan dialog antar gereja-gereja untuk berbicara tentang perbedaan kepercayaan mereka. Masing-masing gereja punya doktrin sendiri dan mereka akan mendiskusikan doktrin mereka masing-masing dan perbedaan liturgi yang mereka miliki satu sama lain dalam ibadah dan perbedaan pelayanan antar denominasi kekristenan. Nah, walaupun mereka berdialog, tujuannya adalah dalam pertemuan ini bukan untuk menghapus perbedaan-perbedaan itu, tetapi untuk mempresentasikannya, menjelaskan kepada gereja-gereja yang berkumpul, kemudian yang lain mencoba untuk memakluminya. Walaupun mungkin menurut gereja A,
bahwa iman, kepercayaan ataupun tata liturgi gerejanya sesuatu yang keliru, sesuatu yang tidak sesuai kitab suci, cobalah untuk memakluminya. Dengan harapan nantinya akan muncul sebuah keinginan yang baik untuk bekerja sama antara sesama orang Kristen. Jadi tujuannya adalah kembali sama seperti Nathan Soderblom tadi, ingin mempersatukan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Lalu kemudian dia mengadakan konferensi yang kedua. Pertemuan ini diadakan pada tahun 1937, 10 tahun kemudian. Pertemuan kali ini bertujuan untuk menggali lebih jauh mengenai kemungkinan tentang kesadaran akan kesatuan di antara gereja-gereja Kristen. Nah, kali ini mereka bertemu kembali dan ingin menggali lebih jauh mengenai kemungkinan adanya kesadaran dan kesatuan di antara gereja-gereja Kristen dengan harapan agar gereja-gereja mengambil langkah untuk bersatu dan bekerja sama. Kali ini ingin lebih maju lagi, Coba pikirkan dengan seksama, pikirkan dengan baik. Dan mari kita semuanya gereja-gereja orang-orang Kristen bersatu dan bekerja sama. Dan pada konferensi yang kedua ini mulai ada titik terang. Berdasarkan konferensi yang pertama yang diadakan oleh Nathan Soderblom dan juga oleh Charles Brand ini, mereka mencoba menyatukan dua konferensi ini dengan semangat untuk mempersatukan gereja-gereja yang ada. Akhirnya mereka berencana ingin mendirikan sebuah persekutuan gereja dunia sekitar tahun 1939, tapi karena ada perang dunia kedua yang berkecamuk tahun 1939 sampai 1945, akhirnya pertemuan ini diundur dan mereka adakan pada tahun 1948 di Amsterdam. Dan syarat keanggotaan dari persekutuan gereja-gereja sedunia ini atau World Council of Churches adalah persekutuan gereja-gereja yang mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tadi di awal kita melihat konferensi-konferensi yang diadakan tidak menemukan titik terang karena adanya perbedaan pengajaran, perbedaan tata liturgi dalam gereja masing-masing. Lalu mereka mengambil satu hal yang sama. Dari kesemua gereja ini pasti ada satu hal yang sama yang bisa menyatukan gereja-gereja ini untuk bekerja sama, yaitu adalah mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini satu hal yang sama yang disepakati oleh semua gereja-gereja ini. Dan akhirnya ada total 147 denominasi yang menjadi anggota pada pertama kali ketika WCC ini ataupun Persekutuan Dewan Gereja-Gereja Sedunia dibentuk. Nah, ini adalah gambar pertemuan kala itu tahun 1948. Nah, pada awal dibentuknya gereja-gereja sedunia ini, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, ada 147 denominasi yang tergabung, dan mayoritas adalah gereja Protestan. Kemudian gereja Anglikan dan gereja Barat. Namun pada tahun 1960-an, gereja-gereja Ortodoks dari Timur bergabung sebagai anggota dan Konsili Ekumenis Vatikan II. Nah, Konsili Ekumenis Vatikan II adalah sebuah lembaga dari Gereja Roma Katolik yang sama kurang lebih tujuan dan bentuknya seperti Persekutuan Gereja-Gereja Sedunia atau WCC. Dan Katolik tidak bergabung, hanya mereka meningkatkan hubungan kerjasama antara Dewan Gereja-Gereja Sedunia dengan Gereja Katolik. Lanjut berikutnya. Nah, meskipun gereja Katolik tidak terdaftar sebagai anggota Dewan Gereja Sedunia, namun ada kerjasama yang intens antara kedua belah pihak. Kerjasama ini sudah dimulai sejak tahun 1965 sebagai sebuah forum untuk berkolaborasi dan bekerja sama, dan pertemuan ini terus berlangsung secara berkala. Nah, kita harus ingat bahwa gereja Protestan itu lahir oleh karena kegelapan yang terjadi ketika gereja Katolik menutup kebenaran dari umat Tuhan, yang kita sebut dengan masa kegelapan, di mana Injil itu tidak diberitakan seperti apa yang tertulis dalam kitab suci. Makanya pada abad ke-16, para tokoh reformasi sepakat untuk memisahkan diri dari gereja Katolik. Tapi kali ini, gereja-gereja Protestan dan gereja Roma Katolik berusaha untuk menjalin hubungan, berkolaborasi, bekerja sama, dan ini berlangsung secara berkala.
Dan ini berlanjut lagi. Gereja Roma Katolik telah mengambil bagian sejak tahun 1968 sebagai anggota dalam salah satu bidang Dewan Gereja-Gereja Sedunia, yaitu Faith and Order Commission, yang membicarakan tentang iman dan tata liturgi. Dan ketika Gereja Roma Katolik bergabung untuk dalam salah satu forum ini, ya, mereka mempromosikan kesatuan umat Kristiani yang nyata dengan menyingkirkan pertanyaan-pertanyaan teologi yang memecah belah gereja. Jadi kita lihat tindakan yang dilakukan oleh Gereja Roma Katolik adalah untuk mencoba menyatukan perbedaan-perbedaan dan menyingkirkan segala jenis pertanyaan teologis yang memecah belah gereja. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung ajaran dari gereja lain, itu disingkirkan, tidak perlu dijawab. Supaya kesatuan dan persatuan gereja-gereja ini bisa tetap terjaga. Dan lebih jauh lagi, Gereja Roma Katolik juga telah mengambil posisi kepemimpinan dalam bidang World Mission dan Evangelism yang ada di Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Nah, ini adalah masalah yang serius sekali. Karena kita tahu bahwa ini adalah tugas utama gereja, mengabarkan Injil ke seluruh dunia, dan bidang ini diduduki oleh mereka, yaitu Gereja Roma Katolik dalam World Mission and Evangelism. Bagaimana mungkin mereka yang memiliki pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab tentang jalan keselamatan bisa memimpin bidang dari misi dan evangelism ini? Kita lihat sebentar. Ini saya kutip sendiri dari ajaran Roma Katolik tentang jalan keselamatan. Ya, dikatakan di sini, hanya Gereja Katolik yang merupakan pertolongan universal menuju keselamatan, di mana kepenuhan sarana keselamatan dapat diperoleh. Gereja Roma Katolik mengakui bahwa jalan keselamatan itu hanya melalui mereka. Dan dikatakan menuju keselamatan di mana kepenuhan sarana. Jadi kalau ingin mendapatkan keselamatan secara penuh, harus melalui Gereja Katolik. Keselamatan dapat diperoleh melalui 7 sakramen yang mereka lakukan dalam gereja. Jadi keselamatan bagi orang Katolik tidak cukup hanya dengan iman percaya kepada Yesus. Dan sampai sekarang mereka tidak berubah. Iman keselamatan menuju mendapatkan pengampunan dosa, keselamatan tidak cukup hanya melalui percaya kepada Yesus. Harus melakukan sakramen-sakramen dalam gereja. Dan kita akan coba melihat kembali selanjutnya bagaimana tujuan utama dari program misi dan penginjilan yang harusnya adalah mengabarkan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya bergeser. Ketika mereka duduk dalam kepemimpinan bagian misi dan penginjilan, mereka sudah bergeser maknanya, pemahaman mereka tentang penginjilan juga bergeser. Dan mereka katakan di sini, bagi dewan-dewan gereja, bagi dewan gereja-gereja sedunia, program misi dan penginjilan bukan untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus. Bukan itu tujuannya. Jadi ketika kita dengar ada satu misi ataupun satu komisi di dalam Dewan Gereja Sedunia, ada yang disebut dengan memberitakan program misi dan penginjilan, yang kita pikir adalah bagaimana mendirikan misi-misi, memulai misi-misi di daerah tertentu dan mengabarkan Injil. Nah, mereka katakan bukan. Tetapi menggalakkan perdamaian dunia, keadilan ekonomi dan sejenisnya, tidak sedikit pun menyentuh tentang keselamatan. Salah seorang direktur tentang dialog antar agama yang duduk dalam Dewan Gereja-Gereja Sedunia, namanya Wesley Arya Raja. Ini adalah seorang dari Sri Lanka. Dia katakan dalam statementnya yang ditulis, Dewan Gereja-Gereja Sedunia mengambil langkah yang lebih jauh dalam gerakan okumene, menyatakan bahwa Muslim, Hindu, dan agama-agama lainnya dapat meraih keselamatan sama seperti agama Kristen. Kita bisa lihat bagaimana perubahan tujuan yang sejak awal mereka rencanakan, bahwa melalui persekutuan gereja-gereja dunia ini mereka ingin menyatukan gereja-gereja, memiliki satu tujuan, mengabarkan Injil, sekarang sudah bergeser. Mereka katakan bukan hanya melalui agama Kristen, Muslim, Hindu, dan agama-agama lainnya
dapat meraih keselamatan sama seperti agama Kristen. Dan pemimpin Gereja Roma Katolik, saya rasa tidak asing bagi kita gambar ini. Ini adalah Paus Francis dari Argentina. Apa yang dia katakan tentang jalan keselamatan? Yesus bukanlah jalan keselamatan satu-satunya. Dan agama Katolik juga bukan jalan satu-satunya. Jadi apa jalan menuju keselamatan? Semua agama dapat membawa manusia kepada Tuhan. Bagaimana mungkin persekutuan gereja-gereja sedunia, World Council of Churches, yang sejak semula bersatu padu ingin mengabarkan Injil ke dunia, sekarang sudah mengatakan, menyangkal tentang jalan keselamatan yang eksklusif satu-satunya melalui Yesus, sekarang mengatakan bahwa semua agama bisa membawa manusia kepada Tuhan. Ini kesesatan yang luar biasa. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dan lebih lanjut, Paus melanjutkan pernyataannya yang lain. Tuhan menebus setiap orang, bukan hanya orang Kristen, tetapi juga kelompok ateis yang tidak percaya Tuhan. Ateis adalah kelompok yang tidak percaya adanya Tuhan sama sekali. Mereka juga ditebus. Dan kita akan bertemu dengan mereka di sorga. Kita, orang-orang Kristen, akan bertemu dengan orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan sama sekali, nantinya apabila mereka berbuat kebaikan. Jadi sekarang jalan keselamatan bukan lagi dengan iman, tapi dengan perbuatan baik. Bahkan yang tidak mengakui adanya Tuhan pun bisa masuk ke sorga. Jadi ini yang terjadi ketika Gereja Roma Katolik masuk duduk di posisi penting dalam dewan gereja-gereja sedunia, khususnya dalam bidang misi dan penginjilan. Mereka menggeser makna dari jalan keselamatan. Mereka malah mencoba untuk merangkul semua agama, bahwa semuanya bisa sampai ke sorga. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, lalu apa hubungannya dengan kita yang ada di Indonesia? WCC, Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Hubungannya ada Bapak Ibu. Kita lihat. Nah ini saya kutip langsung dari websitenya PGI. PGI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia adalah bagian dari WCC, Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Nah kalau kita lihat yang saya lingkari merah ya, dikatakan di situ peluncuran buklet WCC membangun solidaritas antar agama. Ini diterbitkan tanggal 21 Juli, beberapa hari yang lalu. Jadi mereka sudah menjalin yang membangun solidaritas antar agama. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dan kita juga lihat bahwa PGI begitu aktif mengadakan kebaktian okumene. Nah kalau kita lihat di Batam sendiri, itu juga diadakan ya kebaktian okumene. Saya coba cek di internet kapan terakhir diadakan ibadah Natal okumene di Batam, di Kepri. Nah ini dia, perayaan Natal okumene Kepri tahun 2022. Ini diadakan di Hotel Pasifik Jodoh. Nah kalau kita lihat yang hadir di sini, ada Bapak Gubernur, ada perwakilan tokoh masyarakat, ada juga perwakilan dari anggota dewan, ya, yang pakai peci tentu kita tahu beragama apa. Ya. Dan tujuan ketika mereka diundang untuk menghadiri perayaan Natal ini bukan untuk mengabarkan Injil, tapi untuk merayakan perayaan Natal semaraknya, bukan untuk memberitakan tentang apa makna dari Natal itu. Dan saya penasaran ketika saya coba lihat apa kira-kira pesan yang mau disampaikan ketika mereka mengadakan Natal okumene ini. Dengan diundangnya beberapa orang dari agama lain. Apakah mereka berani atau mau menyampaikan jalan keselamatan satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus? Nah ayat yang mereka kutip dalam perayaan Natal okumene ini terambil dari Matius pasal 2 ayat 12. Saya tercengang ketika baca apa isi ayat itu. Saya bacakan bagi kita. Ini bagian dari ayat itu, Matius 2 ayat 12 dikatakan,
Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu ayat yang menjadi renungan mereka pada perayaan Natal Okumene. Perayaan Natal di mana kita mengingat, memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat ke dunia, yang harusnya memberitakan tentang tujuan Yesus datang ke dalam dunia, mereka malah mengutip tentang perjalanan, tentang orang Majus yang kembali pulang ke negerinya melalui jalan lain. Dan saya coba baca sekilas tentang kesimpulan dari pesan Natal Okumene itu, menjalin hubungan kerjasama antar agama. Bagaimana bisa gereja bersatu padu dalam sebuah gerakan okumene, memberitakan berita jalan keselamatan yang lain, bahkan di hari di mana kita harus memperingati ataupun mengingat kembali tentang kebaikan Tuhan Allah kepada umat manusia dengan mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia, mengabarkan pesan keselamatan bahwa Tuhan Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Mereka malah membicarakan tentang toleransi antar agama. Dan satu ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan dari gerakan okumene ini adalah Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan. Dikatakan di sini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus, ya, dia berdoa bagi para rasul. Dia katakan bukan hanya untuk mereka ini saja saya berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Nah, ini adalah kutipan yang menjadi landasan mereka untuk bersatu padu. Tapi mereka mengabaikan fakta dari ayat ini bahwa Yesus mengatakan mereka yang percaya kepadaku, bukan semua agama. Mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini adalah satu kesatuan yang kudus, bukan kesatuan yang berbeda keyakinan. Bagaimana mungkin mereka mengutip ayat ini dan mengatakan bahwa ini adalah landasan kami untuk bersatu padu, meskipun kami berbeda latar belakang, bahkan berbeda jalan keselamatan, Tuhan ingin kita bersatu. Nah, kesatuan di sini bukanlah kesatuan yang seperti itu, tapi kesatuan bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kesatuan yang kudus, mereka yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang memiliki persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan terakhir kita lihat, ini adalah ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada sore hari ini. Dikatakan di sini, karena Allah itu Esa, dan Esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah itu Esa, Esa artinya satu, tunggal, tidak ada duanya. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Pengantara antara kita dengan Allah itu satu. Bukan banyak jalan menuju ke Roma. Bukan melalui banyak iman kepercayaan. Satu. Dan dia adalah manusia Kristus Yesus. Ayat ini terang benderang memberikan kita sebuah penjelasan bahwa jalan keselamatan itu hanya satu. Bukan banyak seperti yang dipelopori oleh gerakan okumene, yang percaya bahwa semua kita bisa menuju ke sorga, hanya caranya berbeda-beda. Ini adalah ajaran yang bertentangan, bertolak belakang dengan kitab suci. Firman Tuhan mengatakan hanya satu perantaranya, jalannya hanya satu. Dan ini tidak berubah dari dahulu kala sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya satu jalan keselamatan menuju ke sorga, dan itu adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, saya berharap kita bisa melihat gambaran besar tentang gerakan okumene ini. Jadi kalau kita melihat ada undangan perayaan yang mengatasnamakan okumene, gerakan okumene, kita sudah tahu apa isinya di dalam. Mereka tidak sama sekali ingin mengabarkan Injil keselamatan. Mereka hanya menjunjung persatuan dan kesatuan dan melupakan, mengabaikan semua
hal-hal yang penting tentang ajaran dalam kitab suci, tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang mereka junjung tinggi adalah persatuan. Dan ini adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Makanya gereja kita tidak pernah tergabung dalam perayaan-perayaan okumene yang ada di Batam. Karena kita berpegangan pada kitab suci bahwa jalan keselamatan itu hanya satu, melalui Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Dan hanya melalui Tuhan Yesus saja kami bisa diperdamaikan dengan Allah. Kami bersyukur Engkau telah menyelamatkan kami, memilih kami untuk datang dan percaya, mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, satu-satunya juru selamat kami. Dan kami bisa memiliki persekutuan dengan Engkau. Bantulah kami sekalian ya Bapa, untuk memegang teguh jalan kebenaran, jalan keselamatan ini, bahwa hanya satu jalan menuju ke sorga, yaitu melalui Tuhan Yesus. Teguhkan iman kami, dan kiranya Engkau juga yang menolong kami, agar tidak mudah tersesat dengan ajaran-ajaran yang keliru yang ada di luar sana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.